wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wah, ini alhamdulillah Bu Puspa bisa hadir ini. sedang di luar lab. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengizinkan kita berjumpa walaupun via Jimit ya. Ini suatu kehormatan ya bisa sampai Taiwan ini suara saya. Baik, jadi kita akan mulai dengan ini saya share screen ya. Nah, jadi kita akan mulai dengan apa istilahnya. Jadi HKSS ini kalau di farmasi sudah familiar dengan HKSA ya, hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Itu kelihatannya mata kuliah wajib ya. Topiknya kimia medicinal biasanya ada HKSA ya. Kalau di farmasi sudah familiar ya. Di kimia mungkin juga ya. Nah, jadi HKSS ini sebenarnya inovasi dari HKSA. Ya, jadi kalau HKSA itu hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas ya. Antara struktur dan aktivitas. Nah, aktivitas itu biasanya ada parameternya EC50 atau ED50 ya. Jadi konsentrasi hambat atau konsentrasi efektif ya, tergantung obatnya. Nah, dengan adanya kemajuan molekular docking, di mana molekular docking itu bisa juga dijadikan parameter skornya. Nah, sehingga karena kemungkinan belum ada ya, kemungkinan atau mungkin ada tapi saya belum baca gitu ya. Kemungkinan belum ada yang membahas tentang HKSS, sehingga ini perlu istilahnya landasan untuk sampai ke sana ya. Jadi pakai logika ya, dasar logika HKSS itu. Yang pertama adalah skor docking, itu erat kaitannya dengan potensi senyawa terhadap target tertentu ya. Ini sudah banyak jurnal-jurnal ya tentang skor docking, tentang molekular docking. Yang kedua itu lapatinib ya, pakai B sebenarnya. Lapatinib ditemukan berdasarkan molekular docking ya. Jadi lapatinib ini ditemukan sekitar atau perlu waktu 5 sampai 10 tahun sampai full ya, sampai mekanisme kerja full. Bandingkan dengan taksol yang butuh waktu 40 sampai 50 tahun. Jadi dengan komputer atau CADD ini mempersingkat waktu penemuan obat, juga biayanya ya. Kemudian yang ketiga itu ada hubungannya itu kuantitatif antara struktur molekul dan skor docking ya. Ada hubungan kuantitatif, berarti nanti bisa kita buat persamaan garis sehingga kita bisa mendesain molekul berdasarkan skor docking. Nah, keuntungan HKSS ini sangat murah dibanding HKSA. Kalau HKSA itu kita harus mensintesis sederet senyawa ya untuk database ya, bisa 10, 20, 30 dan seterusnya. Dan itu harus dielusidasi struktur, harus diuji aktivitasnya ya, baik secara in vivo atau in vitro misalnya. Ya, jadi sangat mahal ya, sangat mahal. Sementara HKSS ini kita parameter aktivitasnya skor docking, jadi cukup modalnya cukup dengan laptop ya, dengan laptop dan internet. Nah, seperti itu. Kemudian ada hubungan kuali. Nah, ini ada hubungannya kualitatif antara skor docking dan ED50. Misal berikut. Jadi ini disertasi saya bahwa
antara paracetamol dan HP 2009, MH 2011 ini kalau kita uji ya, uji in vivo ya dengan hewan coba tuh, dengan hewan coba itu ada hubungan kualitatif, jadi nggak bisa dibuat persamaan garis ya. Di sini disimpulkan bahwa makin minus skor docking, maka ED50 semakin kecil atau semakin poten berarti begitu. Nah ini dasar logika HKSS, sehingga kemarin ada yang salah seorang peserta yang pagi itu ya, itu katanya itu ide Pak Hari itu dibantah sama senior saya. Terus saya bilang silahkan ikut kuliah, kita bisa diskusi ya. Jadi karena saya sudah membuktikan ini bukan teori, HKSS ini sudah saya buktikan untuk mendesain molekul baru berdasarkan penemuan. Jadi ceritanya teman saya dulu, dosen saya itu menemukan 2 isolat ya di tanaman. Nah 2 isolat ini kebetulan kerangkanya sama. Terus diuji untuk anti kanker, ternyata ada efek tapi kok kecil, tidak memuaskan. Kemudian saya buat database ya, kemudian saya buat persamaan garis ya dengan dockingnya dengan target tertentu yang sesuai. Nah, dari persamaan garis itu saya desainkan molekul. Kemudian itu baru disintesis. Jadi cuma mensintesis 1 molekul, kemudian diuji dengan metode yang sama dengan yang 2 tadi. Dan ternyata bisa lebih poten. Nah, jadi sudah terbukti begitu ya. Jadi bukan teori semata. Nah, ini kalau nanti kita atau besok atau kapan itu kita akan membuat tabel seperti ini. Kalau HKSA itu seperti ini ya. Jadi ini kebetulan kita contohkan senyawanya 7 aja. MH1, MH2, MH3, MH4, MH5, MH6, MH7. Kemudian kalau HKSA itu aktivitasnya itu SC50 tapi harus di-lock-kan ya. Nah, kemarin kalau yang ikut kuliah saya HKSA, kemarin kita mereview 5 jurnal ya atau publikasi ilmiah ya, termasuk skripsi, tesis misalnya. Nah itu nggak ada yang nggak pakai log. Nah itu jelas salahnya. Jadi kalau parameter aktivitas farmakologinya itu ED50 itu harus kalau yang mau masuk mohon dibantu diizinkan sih, karena saya nengok layar tidak melihat ini yang hadir. Nah jadi kalau database-nya HKSA itu nanti kita perlu SC50 yang harus kita log-kan. Bisa minus log, bisa log. Kalau ini log 1 per SC50. Log 1 itu kan 0, berarti 0 minus log SC50. Jadi harus ada lognya. Tapi kalau HKSS itu nanti ininya bukan log per SC50 tapi score docking, langsung score docking. Nah seperti ini. Nah sehingga score dockingnya jadi aktivitasnya ini berarti nanti bisa kita kerjakan jadi di komputer ya, jadi nggak perlu masuk lepas score docking rata, kita cukup mendockingkan begitu. Nah dalam simulasi ini kita menggunakan data dari Dr. Marty Santoso SSI MSI. Ini hanya salah satu contoh bahwa nanti kita punya master ya, ini hanya contoh, artinya nomor 1 nanti bukan di sini bisa, tapi harus seragam nanti ya. Jadi misalnya nomor 1-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Tapi harus seragam. Soalnya apa? Kalau nggak seragam nanti dibuat persamaan garis jelas salah begitu ya. Nah ini yang akan kita gambar nanti ini 7 molekul derivat isatin. Jadi untuk pertama kali nanti kita akan mendockingkan, karena kita akan mencari aktivitas, parameter aktivitasnya score docking. Jadi ke-7 ini, 7 molekul ini akan kita dockingkan dalam target. Nah targetnya itu harus sesuai ya. Nah jadi nanti langkahnya adalah menghitung score docking sebagai parameter aktivitas parameter.
parameter aktivitas farmakologi, kemudian dihubungkan dengan apa? Deskriptor, yaitu struktur. Nah, struktur molekul ketujuh ini itu nanti diwakili oleh deskriptor. Nah, deskriptor karena di sini kita tidak membahas teori ya, hanya garis besarnya. Deskriptor itu kalau di buku-buku kimia medisinal, misalnya di buku Profesor Siswandono ya, itu mengacu juga literatur dari luar gitu ya. Biasanya deskriptor itu dibagi 3. Sterik, elektronik, dan lipofilik ya, 3. Nah itu nggak bisa untuk desain molekul, sehingga buku-buku kimia medisinal itu biasanya terhenti sampai persamaan garis ya. Nah saya mencoba memperkenalkan deskriptor atomik dan molekuler agar bisa masuk ke desain molekul, karena real ya. Saya mengatakan kalau deskriptor yang di buku-buku kimia medisinal, elektronik, sterik, lipofilik itu melangit. Kenapa? Nggak bisa untuk desain molekul. Tapi kalau atomik, kemudian deskriptor molekuler itu bisa. Kenapa? Karena atomiknya itu jelas nanti. Misalnya muatan di atom C1 itu berpengaruh, dari persamaan garis itu berpengaruh. Nah nanti bisa kita cek dia itu pengaruhnya bagaimana, positif atau negatif. Jadi kalau makin positif makin bagus berarti kita masukin gugus penarik elektron. Kalau makin negatif bagus kita cari gugus pemberi elektron begitu. Nah nanti seperti ini ya, ini pakai kode huruf 6 A B C D F G ya. Ini substituennya ya. Ini kalau ini sebenarnya yang HKSA ini ya. Jadi dulu ceritanya Pak Marty ini punya 7 molekul, kemudian diuji anti kanker kolon di Fakultas Kedokteran UGM. Kebetulan bersebelahan, jadi dia mampir ke ruang saya mau bikin jurnal gitu, jurnal bareng untuk HKSA sampai desain molekul. Nah tapi karena saya nggak sempat, terus saya minta izin saya jadikan buku aja. Nah, akhirnya jadilah buku ini. Nah, dan ini yang HKSA ya, ini HKSA. Ini saya pakai untuk ujian ya, ujian. Karena waktu itu saya ngajar di UAD S2 farmasi bahan alam. Nah, farmasi bahan alam, tapi saya kasih mata kuliah kimia komputasi, dan tugasnya adalah mendesain molekul yang lebih bagus, lebih poten dari database 7 ini ya. Kebetulan ada 12 peserta waktu itu, sehingga di buku itu ada 12 desain ya, seperti itu. Nah ini hasil setelah dilokan dari senyawanya Pak Marty Santoso tadi. Sekarang udah profesor ya, Profesor Marty Santoso, Kaprodi Kimia ITS. Nah sekarang kita target kanker kolon ya, harus tepat ya. Jadi karena molekulnya Pak Marty Santoso ini in vitronya itu kan diuji anti kanker kolon ya. Nah sehingga untuk parameternya harus tepat ya, harus tepat. Jangan sampai nggak tepat ya. Kalau nggak tepat nanti ya nggak ada hubungannya ya. Saya jadi ingat waktu saya nawarin guru besar di farmasi UGM, nggak usah saya sebut namanya ya. Prof, boleh nggak atau mau nggak saya dokengkan ini draft atau publikasi ini, saya dokengkan, nanti bisa jadi jurnal baru lagi. Enggak Pak Heri, saya nggak tertarik sama dokeng. Dokengnya A, ujinya B. Nah, kenapa bisa begitu? Ya bisa, kenapa? Berarti ada yang salah. Yang salah itu bisa salah satu atau bisa keduanya. Karena saya sempat menjumpai juga ya, ini kok harusnya nggak seperti ini kok. Oh berarti bisa jadi karena salah ya. Termasuk di sini kalau kita sembarangan walaupun di sini ada ya beberapa kode PDB untuk kanker kolon kan jelas ya, melalui ini. Tapi saya nggak yakin ya
ini nanti bisa benar kalau kita jadikan para amatir aktivitas. Karena setelah saya cek satu-satu kok kayaknya saya kurang merekomendasi ya. Jadi kode-kode ini kalau saya kerjakan atau kita kerjakan nanti ya kayaknya pekerjaan kita amburadul nggak karuan ya. Sehingga saya memilih yang lain. Saya merekomendasi yang EGFR, Epidemial Growth Factor Receptor ya. Ini target yang untuk kanker kolorektal juga ya. Nah, jadi saya lebih memilih ini dan alhamdulillah setelah saya kerjakan ternyata memang bisa untuk HKSS ya. Ya, jadi ada beberapa yang jelas dia harus EGFR ya. Kodenya nggak harus yang ini ya. Tapi kodenya itu jadi untuk yang yang baru molekul docking itu adalah simulasi interaksi obat reseptor. Nah, reseptor itu biasanya suatu bisa enzim, bisa reseptor ya, sama-sama protein ya. Nah, itu biasanya kodenya nggak hanya satu ya. Jadi satu enzim itu kodenya bisa banyak. Kita bisa milih ya. Syaratnya apa? Harus valid ya, harus valid. Jadi kode PDB misalnya gini, enzim siklooksigenase 2 itu kode PDB-nya ada yang 6 kok, ada yang 4 kok, ada yang 5 kok. Yang penting apa? Itu kalau kita validasi, itu nanti valid di laptop kita ya, atau di software yang kita pakai begitu. Karena di software lain misalnya valid belum tentu dengan software kita. Makanya yang pertama harus kita, jadi kunci docking itu adalah validasi metode. Metodenya dengan antara software dan target itu bisa nggak validnya. Karena ada beberapa jurnal yang tidak valid ya. Untuk valid itu parameternya RMSD di bawah 2 angstrom. Walaupun ada jurnal yang membolehkan 3, di bawah 3. Jadi kalau kepepet sekali ya kita pakai jurnal itu. Tapi saya lebih senang kalau bisa di bawah 2 angstrom. Begitu. Nah, saya akan memakai kode PDB 1 EKK ya. EGFR kinase domain kompleks dengan quinasolon inhibitor. Nah, jadi nanti kita akan langkah dockingnya adalah memvalidasi target kanker kolon ini yaitu 1 EKK. Nah, itu harus validnya. Nah, jadi kita mungkin kalau nggak sekarang besok malam kita akan memvalidasi 1 EKK begitu. Nah, langkah berikutnya jadi validasi target ya, RMSD harus di bawah 2 angstrom. Kemudian menghitung skor docking senyawa database. Jadi 7 tadi kita dockingkan. Nah, ini 1 dan 2 ini adalah untuk mendapatkan parameter aktivitas yaitu skor docking. Nah, yang ketiga menggambar struktur 3 dimensi ini untuk mendapatkan deskriptor ya. Nanti kita setelah digambar struktur dioptimasi, kita menghitung deskriptor atomik dan molekuler. Kemudian nomor 6 ini kita hubungkan ya. Antara skor docking dan deskriptor kita hubungkan. Kemudian dari situ kita membuat persamaan garis yang valid untuk mendesain. Yang ke-8 kita mendesain molekul yang lebih poten dari database. Kemudian menghitung skor docking, senyawa desain, dan tentu saja kita akan visualisasi ya. Dan juga kita uji statistik antara desain kita dan database ya. Nah, lebih poten bermakna atau tidak. Nah, begitu. Nah, kira-kira itu sebelum kita lanjut kita akan buka diskusi. Oke, ada pertanyaan, diskusi? Kita selamat malam Pak Haryanto. Pak Supriyanto juga selamat malam. Selamat malam. Ada malam Pak Ali. Ya, ada pertanyaan? Untuk sementara belum Pak. Oke. Mungkin saya ingin konfirmasi Bu Weni ya. Bu Weni kan pernah docking ya, Bu? Dari Taiwan.
Saya kedengaran nggak ya? Halo, Bu Eni, yang pernah dongeng, Bu Mimi. Bu Mimi pernah dongeng? Iya Pak, Iya Pak, kemarin udah coba-coba. coba-coba. Oke. Bu Puspa, udah pernah ya? Bu Eni masih ini terhubung? Oh iya Oh Pak, iya Pak, iya halo. Halo, ya. Tadi Saya Tadi mau ke toilet ya. ya, saya mau ini, mau apa istilahnya? Mau diskusi sedikit. Nah, apa? Karena di sini kan ada Bu siapa tuh? Bu Diah ya. Bu Diah masih baru. Jadi apa? Saya ingin tanya, dongeng itu kan ini kita biasanya gini ya. Misalnya gini, kalau saya ingin mengetahui aktivitas paracetamol terhadap enzim siklooksigenase 2, kan kita dongengkan ya, kita dongengkan paracetamol dengan kode PDB yang sudah tervalidasi dari enzim tersebut, misalnya 6-CoG misalnya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya untuk semua ini, tapi mungkin semua ada yang sudah saya bocorin, jadi bisa jawab. Kalau yang harapannya yang belum saya bocorin. Kira-kira kalau saya ingin mengetahui aset anilit, kira-kira yang kita dongengkan apa? Kira-kira apa, Bu Mbak Weni? Kalau kita ingin mengetahui aktivitas paracetamol, tadi kan kita dongengkan terhadap 6-CoG, kode PDB-nya itu. Nah, kalau kita ingin mengetahui aktivitas aset anilit, yang kita dongengkan apa? Bisa bantu kita diskusi untuk membuka diskusi sedikit. Halo. Oh iya halo Pak. Iya halo Pak. Iya. Kurang paham dengan pertanyaannya. Oh, jadi gini, kalau kita Bu Weni kan pernah dongeng. Iya. Iya. Ya, kalau kita mau mengetahui efek obat, itu kan kita dongengkan. Misalnya saya ingin tahu skor dongeng paracetamol, kan kita dongengkan paracetamol. Kalau ingin tahu skor dongeng asetanilit, kita dongengkan apa? Kalau kita ingin dongengkan misalnya ampicillin, kan kita dongengkan ampicillin ya. Kalau kita ingin tahu asetanilit, kita dongengkan apa? Nggak apa-apa, kita diskusi. Halo? Belum tahu Belum tahu prinsipnya sih Pak. Jadi belum ada gambaran juga ya. Oh gitu, oke ya. Iya. Maksud saya mudah-mudahan malam ini bermanfaat gitu ya. Jadi gini, jadi dongeng itu kan simulasi interaksi obat reseptor di tubuh kita. Nah, jadi kalau kita ingin mendongengkan sesuatu itu harus ada di tubuh kita. Jadi kalau paracetamol itu kalau kita makan di tubuh kita masih ada paracetamol. Tapi kalau asetanilit kita makan itu nggak ada. Karena apa? Termetabolisme di tubuh kita, sehingga metabolismenya itu atau metabolitnya, senyawa metabolit, hasil metabolisme itu yang kita dongengkan. Nah, hasil metabolit dari hasil metabolisme atau metabolit dari asetanilit itu adalah paracetamol. Nah, jadi kemarin juga waktu saya buka kelas tidak ada satupun yang jawab pas ya.
maksud saya mudah-mudahan malam ini kita bermanfaat gitu ya. Jadi perlunya pengetahuan tentang metabolisme obat ya. Ya, ini kalau yang real sekali itu kalau kita buka kode PDB 3ERT ya. 3ERT itu di sana ada obat namanya tamoxifen. Tetapi yang berinteraksi bukan tamoxifen. Kenapa? Yang berinteraksi adalah metabolitnya yaitu hidroksitamoxifen. Nah, sehingga ada mahasiswa saya karena masih semester awal, dia bertanya, "Pak, saya kok nyari interaksi obat tamoxifen di tubuh kok nggak ada ya?" Apa jawab saya? Oh, sampai kiamat nggak ada. Karena apa? Karena dia termetabolisme menjadi hidroksitamoxifen. Nah, ada hal yang kadang-kadang masih dijumpai keliru ya. Di jurnal internasional itu, baik internasional ataupun nasional itu ada yang mendongengkan hesperidin. Hesperidin itu adalah hesperidin yang mengandung gula. Nah, ada yang sudah meneliti dari Universitas Budi Surakarta ya, Bu Herowati ya, Bu Herowati itu bahwa secara hewan coba itu hesperidin dan hesperidin itu hasilnya sama. Padahal secara dosing hesperidin lebih poten, lebih bagus. Kenapa kok sama? Ternyata gulanya lepas. Jadi kalau kita makan itu molekul yang ada glikonnya itu glikonnya lepas. Dari di sini kebetulan ada contoh punya Bu Mimi ya. Bu Mimi ini kan ada kalau nggak salah ada 5 senyawa, ada yang ada gulanya, ada yang aglikon ya tanpa gula. Jadi cukup yang dicobain yang tanpa gula karena nanti itu lepas ya. Jadi cukup yang tanpa gula yang kita dopingkan nanti. Begitu ya. Jadi kemudian sebenarnya nggak banyak yang istilahnya yang perlu diperhatikan dalam metabolisme obat. Yang pertama itu ya. Jadi kalau ada molekul mengandung inti bensin tersubstitusi, kalau yang kimia ini sudah sangat familiar ya. Kalau ada inti bensin tersubstitusi, maka nanti metabolitnya langsung otomatis posisi para akan terhidroksilasi. Seperti tadi tamoxifen menjadi hidroksitamoxifen, acetanilit menjadi parahidroksi menjadi parahidroksi acetanilit yaitu paracetamol. Nah, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, berarti kalau ada obat yang namanya produk itu kan namanya produk itu kan belum pasti, Pak ya. Betul. Berarti yang kalau mau dijogging yang setelah aktifnya itu, Pak ya. Betul sekali ya. Jadi jadi karena definisi doping itu interaksi obat reseptor di tubuh kita ya. Jadi ada ini saya walaupun sudah saya ceritakan ya ke yang lain mungkin yang malam ini belum. Jadi saya pernah uji S3 di kedokteran UGM. Itu dia menemukan gulanya itu nyambung 3 gitu ya. Jadi triosa. Jadi gula gitu nyambung. Itu diisolasi dari kalau nggak salah jamur atau bakteri gitu ya. Terus diuji anti kanker. Bagus sekali ya. Jadi diuji in vitro anti kanker bagus sekali, didopingkan bagus sekali. Terus apa? Pengujinya ada yang mengangkat tangan ya. Silahkan bertanya siapa? Silakan. Bu Puspa, ada pertanyaan? Di sini kelihatannya mengangkat tangan. Baik, sambil nunggu ya. Jadi pengujinya 7, yang 6 itu memuji. Wah, ini bagus nih untuk calon obat yang akan bagus gitu ya. Saya sendiri yang berbeda, kenapa? Saya bilang itu nanti menurut metabolisme itu gulanya akan lepas ya. Bisa lepas 1, paling enggak lepas 1 ya. Jadi mestinya yang diuji juga lepas 1.
atau didokengkan juga lepas satu. Bukan utuh gitu. Kenapa? Karena untuk jadi obat kanker itu nanti obat itu akan kita masukkan ke tubuh kita ya. Misalnya per oral gitu ya. Itu akan termetabolisme. Karena ngobati kanker bukan sel kankernya kita copoti taruh di petri, enggak kan? jadi hati-hati kalau mendokengkan atau menguji in vitro itu kira-kira sesuai dengan tubuh kita enggak? Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak Hari mau tanya. Enggak. Silakan. Tadi kan Pak Hari, tadi kan disampaikan sama Pak Hari, kalau senyawa kita itu glikon dengan antikon gitu ya. Betul. Berarti yang kita dokingkan itu yang antikonnya saja. Iya. Atau perlu memang karena beberapa senyawa yang saya punya itu kan lebih banyak yang glikon ya, yang glikon glikosida. Pak, sekedar ada pasien nanti saya sambung. Boleh. Jadi, silakan. Yang lain ada pertanyaan? Jadi sambil pelayanan di Manado ini ya. Bu Puspa tadi kayaknya angkat tangan ya. Ada pertanyaan? Pak dilanjut aja dulu Pak, nanti saya tanya berikutnya. Baik. Oke. Ya, jadi sambil nunggu kita lagi ya, share screen lagi ya. Masih ada bahan soalnya nanti. Mudah-mudahan bisa selesai. Ya, jadi kita akan setelah dasar kita akan validasi HKSA ya. Validasi HKSA. Nanti kalau yang belum pernah ikut kuliah saya bisa muter video banyak di YouTube saya ya. Karena teorinya di sini hanya yang penting-penting ya. Contohnya validasi HKSA. Bersamaan garis HKSA. Jadi yang pertama adalah R ya. R adalah koefisien korelasi ya. Jadi menunjukkan tingkat hubungan antara data aktivitas biologi pengamatan perjalanan dan data hasil perhitungan berdasarkan persamaan yang dimulai dari analisis regresi ya. Jadi korelasi ini dimulai dari 0 sampai 1. Semakin tinggi tentu semakin baik hubungannya. Untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi yang dapat diterima tergantung jumlah data penelitian. Semakin banyak jumlah data semakin rendah koefisien korelasi atau R yang dapat diterima. Semakin banyak jumlah data penelitian, semakin rendah koefisien korelasi atau nilai R yang dapatnya. Dalam penelitian hubungan struktur aktivitas dicoba dicapai R yang lebih besar dari 0,9. Jadi R itu yang bagus lebih besar dari 0,9. Ya. Jadi kalau kita lihat jurnal HISAR, kok R-nya itu di bawah itu berarti tidak valid kan. F hitung dibanding F tabel. Kita masih ingat ya belajar statistik ada F tabel. Nilai F itu menunjukkan kemaknaan hubungan bila dibandingkan dengan tabel F. Ya. Jadi makin besar nilai F, makin besar derajat kemaknaan hubungannya. Jadi F-nya itu yang jelas harus lebih besar dari F tabel dan harus berlipat-lipat. Ya. Nilai F adalah indikator bilangan untuk menunjukkan bahwa hubungan yang dinyatakan oleh persamaan yang dapat adalah benar. Jadi hubungannya itu benar, bukan kebetulan gitu. Semakin tinggi nilai F, semakin kecil kemungkinan hubungan tersebut karena kebetulan. Ya. Jadi F-nya itu harus besar. Biasanya kalau F ini nggak masalah ya. F-nya itu biasanya terlampaui. Yang sering masalah itu R tadi ya. R tadi. Nah dalam Bilqisar otomatis setiap persamaan garis sudah dihitung F-nya ya. Jadi software Bilqisar yang saya share itu sudah menghitung nanti ya. Jadi sudah ada R, sudah ada S, sudah ada F, ya, sudah ada Q kuadrat dan seterusnya. Q kuadrat ya, ini Q kuadrat tapi nulisnya karena di PowerPoint itu kuadratnya susah sehingga Q2, Q kuadratnya.
Setelah didapat persamaan yang paling baik, lalu dihitung kuadrat koefisien validasi silang ya, yang merupakan indikator performasi dan stabilitas model terhadap keseluruhan senyawa yang dianalisis. Nah, untuk model yang dapat dipercaya ya, jadi artinya valid, itu kuadrat koefisien validasi silang Q kuadrat sebaiknya lebih besar atau sama dengan setengah. Ada rumusnya, dicari dengan rumus ini. Ya. Q kuadrat sama dengan 1 dikurangi dan seterusnya. Di mana I adalah aktivitas senyawa I. I rata-rata adalah aktivitas ion rata-rata ya, jadi rata-rata. I 1 caping adalah aktivitas prediksi dari senyawa I yang dikomputasi melalui persamaan regresi baru. Ini menghalangi ya. Baru setiap penghilangan satu nilai. Jadi ini dasarnya ini literaturnya. Nah, dalam Belkisar kita nggak perlu ngitung ya. Otomatis setiap persamaan garis sudah dihitung ya. Q kuadratnya. Contoh persamaan berikut ya. Jadi saya mencontohkan ada persamaan seperti ini ya. Jadi ini hasil dari Belkisar itu sudah dihitung Q kuadratnya. Begitu. Koefisien validasi silang ya. Bisa dipercaya jika Q kuadrat lebih besar atau sama dengan setengah. Jadi harus valid ya. Jadi tadi kalau di Dokeng validnya itu ditandai dengan parameter RMSD ya. Kemudian kalau di HKSA atau HKSS itu tadi R, kemudian F, kemudian Q kuadrat 3 itu ya. Yang dipersyaratkan. Nah ini contoh ya, contoh cara menghitung ya. Tapi kita nggak perlu menghitung sebenarnya karena sudah ada di softwarenya, sudah dihitungkan. Nah jadi seperti ini, seperti rumus yang tadi, dan kita masukkan seperti ini. Nah nanti ketemu. Ini saya contohkan gimana kalau kita menghitung ya. Tadi kan yang menghitung softwarenya ya, Belkisar. Kalau kita hitung sendiri itu ternyata 0,998673 lebih besar dari setengah. Ya. Ini kan kenapa kok berbeda dengan perhitungan Belkisar? Ada kemungkinan karena masalah koma ini. Angka di belakang koma ini ya. Nah, jadi sehingga kalau di software tadi itu sudah dihitungkan berapa tadi? 974 ya, 974. Kalau saya hitung dengan di bawah yang ya, jadi berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena di belakang koma ini angkanya beda. Ini berapa angka? 1, 2, 3, 6 angka ya. Kalau yang tadi kita nggak tahu yang software-nya tadi. Nah, validasi model statistik ya, dengan cara validasi model tadi dilakukan untuk mendapatkan persamaan HK yang dapat diterima. Validasi dengan metode leave one out LOO ya, di mana senyawa yang memiliki nilai Z skor di atas 2,5 dianggap sebagai pencilan atau harus dieliminasi satu persatu. Ya, jadi kalau kita punya data itu supaya bagus persamaan garisnya, supaya memenuhi validasi, itu kadang-kadang perlu kita mengeluarkan data pencilan ya, data pencilan. Nah, jadi cara menghitungnya Z-score seperti ini ya. Jadi nilai Z-score merupakan suatu nilai perbedaan absolut antara nilai model dan aktivitas observasi atau eksperimen dibagi dengan akar pangkat 2 dari mean square error. Kumpulan data nilai Z-score yang lebih besar dari 2,5 atau sama dengan dianggap sebagai nilai pencilan sehingga harus dieliminasi untuk meningkatkan kevalidan data statistik. Nah ini ada di MOE 2007. Nah sebagai contoh data berikut ya. Jadi ini data yang RN7 ini datanya Pak Marji tadi ya. Pak Marji. Itu setelah saya hitung ya, saya hitung dengan rumus tadi, itu ternyata tidak ada data pencilan. Nah makanya persamaan garisnya bagus ya, lurus ya. Nah, seperti ini. Ya, tidak ada data pencilan ya. Jadi lebih kecil dari 2,5 semua nih Z-score.
Data penjelan ada data yang harus dieliminir karena berada di luar area persamaan garis. HKSA ya. Jadi kalau di sini HKSS. Nah ini data kurkumin contohnya. Data kurkumin ini kan ada yang tidak bagus ya. Nah kenapa? Ya karena ada data penjelan yang belum dikeluarkan ya. Nah jadi ini 13 senyawa ya. Nah, persamaannya tidak bagus ya. Jadi jumlah data itu tidak selalu membuat bagus ya. Banyak tapi kalau enggak mendukung kevalidan persamaan garis, lebih baik dikeluarkan. Ini kalau yang merah-merah saya keluarkan menjadi 10 itu menjadi ini ya. Menjadi masih kurang bagus sebenarnya, tapi lebih bagus dibanding yang 13. Nah, contoh ini. Data 10 ya. Jadi 10 senyawa derivat kurkumin itu seperti ini. N10 R-nya ya valid ya. Q-nya 0,7 bisa diterima. Jadi sebenarnya sudah valid ya. Memenuhi syarat. Tapi kalau kita lihat nah, jadi walaupun ada yang masih di sini ya. Tapi dari segi statistik sudah bisa diterima, valid. Nah ini data penjelannya setelah dihitung menjadi 10 tadi seperti ini. Nah 10 dan jadi sebenarnya tidak ada data penjelannya, tetapi yang nilainya Z skornya besar ini akan kita keluarkan. Jadi ini yang saya kotain merah ini akan saya keluarkan. Setelah saya keluarkan, sebenarnya ini sudah memenuhi syarat validnya. Jika persamaan garis ya dilihat persamaan garis lebih teliti, ada 3 standar deviasi ini yang lebih besar dari koefisien deskriptor ya, 22 plus minus 30 ya. Sebenarnya nggak melanggar karena syarat validitas itu R, F, dan Q kuadrat. Sebenarnya nggak melanggar, cuma nggak enak aja, masa SD-nya kok lebih besar ya. Sehingga kita akan buat lebih bagus menjadi 8 ya, 8 data. Setelah 8 data, maka ini menjadi plus minus menjadi lebih kecil dari koefisien ya. 0,15, 0,03, 0,08 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini F-nya 65.000, R-nya 0,994 ya. Q kuadratnya 0,9 ya, valid. Lebih valid ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang menjadi lumayan ya, persamaan garis kurkumin dibanding yang 13 data tadi. Nah, ini yang 8 data ya. Kuadrat residunya tidak ada data penjelan, tidak ada data. Nah gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Suaranya Tadi kayaknya bermasalah sama AirPod. oh. Sebenarnya tadi itu masih. Ya. Tadi kan terkait dengan metabolisme obat tadi loh Pak. Jadi Betul. kan tadi Bapak menyampaikan kalau misalnya ketika kita ingin dosing kita harus memastikan apakah senyawa itu kan yang termetabolisme oleh tubuh atau tidak. Betul. Ya? Betul. Nah, kalau misalnya kita biar tidak salah gitu loh Pak, apakah sebelum kita menentukan senyawanya atau kemudian kita ingin membuat molekul itu, misalnya molekul molekul A misalnya, kita nggak tahu nih. Nah, apakah kita harus mencari tahu dulu metabolisme dari molekul A ini untuk kita cari nih apakah molekul A ini dia itu merupakan metabolit dari hasil metabolisme atau seperti apa Pak?
Ya. biar misalnya dia nggak salah atau ada tabel gitu, ada tabel ada tabel obat yang kira-kira kalau misalnya kayak tadi tuh acetinilin, ternyata harusnya minum acetamol gitu. Betul. Ada nggak Pak? Iya, jadi sebenarnya metabolisme obat tuh, saya nulis buku ya sebenarnya metabolisme obat, di YouTube saya ada juga. Tapi gini, kalau untuk endokrin itu sebenarnya nggak banyak. Yang pertama itu yang berdasarkan pengalaman ya, itu yang jelas itu kalau ada struktur, ya saya kasih ini ya, saya share screen lagi ya biar jelas. Nggak banyak sebenarnya, yang penting-penting aja. Jadi kalau ada struktur yang inti bensin tersubstitusi, ya, itu nanti di posisi, jadi saya gambar di sini ya, asetanil itu seperti ini. Nah, saya gedekan ya. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini kan asetanil, di sini kan ada inti bensin tersubstitusi. Nah, ini kalau kita masuk ke tubuh itu otomatis itu sudah salah satu di antara banyak aturan itu yang paling berperan dalam dogeng itu ini. Jadi kalau kita dogengkan ini jelas salah, karena otomatis nanti di sini menjadi OH gini, menjadi paracetamol kan. Nah, akan saya kasih contoh tamoxifen ya, tamoxifen itu ada kebetulan dan ada kode PDB ya, kemudian isinya itu tamoxifen ya, 3 ERT ya, ERT. Karena kode PDB maka orang tidak salah ya. Tapi seandainya nggak jadi kode PDB dia akan salah ya. Nah, seperti ini. Human estrogen receptor membentuk kompleks dengan 4-hidroksi tamoxifen. Sebenarnya yang kita makan bukan 4-hidroksi. Obat yang beredar itu sebenarnya tamoxifen. Tapi kenapa kok interaksinya dengan hidroksi? Karena strukturnya sebenarnya seperti ini. Nah, ini 4-hidroksi tamoxifen, Mbak Wati. Nah, jadi ini sebenarnya molekulnya kelihatan ya. Ini sebenarnya molekulnya nggak pakai OH sebenarnya. Ya, kalau kita lihat obat ya, kalau kita lihat tamoxifen gitu ya, struktur. Ini jurnal bahasa Inggris juga ada yang dogengkan hesperidin didogengkan, padahal nggak ada di tubuh. Tamoxifen. Tuh kan, nggak ada OH-nya. Nah, ini kan, jadi ini tamoxifen, nggak ada OH-nya. Jadi ini kan inti bensin tersubstitusi ya, kelihatan ya. Ini inti bensin tersubstitusi. Kebetulan ada 2, tapi pada saat metabolisme dia berhenti di 1 aja yang terhidroksilasi. Ya, jadi jangan khawatir kalau pokoknya cukup diperhatikan ini. Jadi kalau mau dogengkan lihat strukturnya ada nggak yang inti bensin tersubstitusi seperti ini. Kalau ada berarti ini yang didogengkan bentuk hidroksilasinya begitu ya. Begitu. Jadi kalau saya misalnya ya, gimana? Iya, oke Pak. Itu kan salah satu ya Pak ya. Ya. Inti bensin. Lalu kalau misalnya ada struktur yang lain gitu Pak. Struktur lain enggak. Kalau struktur yang lain itu yang tadi yang mengandung gula tadi, karena berdasarkan penelitian gulanya biasanya lepas. Ya, jadi yang hesperidin
kita lihat ya, hesperidin dan hesperidin ya. Hesperidin itu kita hesperidin ya. Yes. Kalau ini ada yang meneliti soalnya, ada yang meneliti itu. Nah, hesperidin ini ya, mengandung gula ya. Kecil tapi udah kelihatan ya. Nah, jadi hesperidin kan mengandung gula. Nah, ini jadi penelitiannya Bu Rina Heruwati dari USB itu, dia menguji ke hewan coba ya. Hasil dongengnya, oh bagus ini, kalau saya dongengkan bagus yang mengandung gula dibanding yang gulanya lepas. Tapi faktanya setelah diuji dengan hewan coba kok sama? Ya sama, kenapa? Karena ini lepas ya. Lepas begitu. Nah, dua itu yang apa? Yang saya pikir penting. Satu lagi kalau ada kalau biasanya udah terkenal itu, kalau misalnya yang bentuk aktifnya apa, nah itu yang didongengkan ya. Jadi perlu ya sebentar. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi biasanya kalau obat misalnya baru ya, nah tinggal itu tadi ada gulanya enggak. Jadi kalau ada gula, kalau misalnya mau didongeng kedua-duanya, yang tanpa gula harus didongeng, karena apa? Nanti kecelek ya. Udah didongengkan bagus, taunya pas dimakan di tubuh kok lepas gulanya. Makanya kadang-kadang ada orang yang tidak percaya dongeng, kenapa? Karena salah. Nah itu, sehingga salah itu tidak mesti metode dongengnya, bisa juga uji in vitronya. Saya pernah uji mahasiswa kebetulan anak bimbing saya kan. Nah, ini secara dongeng memang senyawa A itu lebih bagus dari senyawa B secara dongeng. Tapi kok uji in vitronya itu kok jauh banget. Setelah saya cek, oh metodenya in vitro yang salah. Dia mengartikan kadar itu salah. Ya. Kadar itu harusnya kan kadar murni ya. Itu kadar di dalam ekstrak. Jadi agak rancu. Makanya kok hasilnya kok jadi jomplang sekali, padahal di dongengnya itu selisihnya nggak begitu, istilahnya masih wajar. Ini kok di hasil in vitronya kok jauh banget. Nah, ternyata salah in vitronya. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan udah bisa tapi nggak usah takut ya, jangan terus takut, waduh nggak tahu metabolitnya ini ya. Cuma itu tadi kok, cuma kalau ada tersubstitusi itu otomatis akan menjadi hidroksi yang didongengkan yang di tubuh kita itu. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Tadi kan dijelaskan kalau misalnya ada suatu senyawa ya, misal diuji dengan doping dengan in vitro, betul. Itu bisa ada perbedaan hasil. Jadi misal kalau ada suatu senyawa nih, misal dari tanaman yang kita juga belum paham seperti itu, jadi untuk awal lebih baik diuji in vitro dulu atau diuji doping dulu Pak? Oh ya, kalau urut-urutannya itu sebenarnya dongeng dulu. Jadi tapi sebenarnya bisa bolak-balik. Kalau sebelum diuji, kalau saya menganjurkan dongeng dulu, bagus enggak untuk target tertentu, karena sebenarnya bisa kita ketahui ya, kita punya molekul. Nah, molekul ini sebenarnya untuk apa ya? Itu bisa kita telusuri dengan dongeng. Kita akan mencari ini sebenarnya targetnya yang bagus apa. Jadi kalau tidak tepat targetnya itu juga nanti padahal molekulnya bagus, tapi untuk khasiat A yang kita uji in vitro khasiat B ya jelas nggak bagus begitu ya. Jadi akan lebih bagus kalau kita dongengkan dulu. Nah, dongengkan itu ada ilmunya. Sebenarnya molekul itu untuk apa? Jadi kadang-kadang kan orang mendongeng itu biasanya berdasarkan jurnal misalnya.
oh jurnal misalnya, oh di daerah saya itu kalau temulawak untuk misalnya untuk apa anti radang misalnya kan gitu, berdasarkan jurnal gitu ya. Tapi sekarang ini udah ada ilmu komputasi yang baru sehingga kita bisa apa mendeteksi kalau kita punya molekul itu sebenarnya molekul ini ditakdirkan untuk apa, itu bisa ya. Caranya gimana? Caranya di YouTube saya ada. Jadi canonical smile-nya itu kita masukkan ke PAS online. Nanti di PAS online akan ada apa namanya molekul-molekul target atau di sana tepatnya PA dan PI. Nah, di mana tabel PA itu kalau lebih besar 0,7 itu nanti bisa apa namanya cocok dengan penelitian yang in vitro atau in vivo begitu. Ya, jadi tidak asal ya. Selama ini kan kalau saya tengok misalnya coba dongengkan, kalau ditanya alasan dongengnya apa? Oh, dari jurnal atau biasanya udah ada uji in vitronya. Itu kan kebalik berarti kan. Kebalik. Kalau mengeksplorasi sebenarnya sebelum in vitro kita lakukan dongeng dulu atau in silico. Sehingga nanti bisa tidak buang-buang ini uang dan buang waktu begitu. Tapi kalau misalnya sudah ada di uji in vitro ya nggak masalah, tinggal menjelaskan itu lebih mudah ya. In vitronya kok bagus, nah itu lebih mudah dijelaskan dengan dongeng. Oh ini loh kenapa bagus, jelek. Oh ini loh kenapa jelek. Itu lebih mudah sebenarnya. Yang lebih susah adalah memprediksi molekul itu untuk apa. Nah, begitu. Kalau sudah ada uji in vitronya berarti hanya menjelaskan ya, bukan lebih mudah itu begitu. Ada lagi? Iya Pak, saya. Ya silakan. Ya saya mau tanya terkait tadi kan Bapak bahas tentang RMSD. Betul. Itu semakin negatif maka dia doping value-nya semakin bagus gitu kan Pak. RMSD itu ya semakin negatif RMSD contohnya kurang dari 2 angstrom ya RMSD 2 angstrom ya. Terus itu saya bingung kan kalau misalnya kita memilih RMSD terkecil gimana tentang binding affinity. Apakah binding affinity itu sejalur dengan RMSD? Ya. Apakah kita memilih semakin negatif binding affinity itu akankah dia semakin bagus untuk target binding? Jadi gini, RMSD itu ada validasi target ya. Jadi targetnya itu valid enggak. Kemudian setelah itu kita mendongengkan sesuatu ya. Nah, dongengnya setelah kita mendongengkan uji molekul itu kan nanti ada misalnya 10 atau 20 skor dongeng. Itu yang kita ambil yang paling stabil karena itu secara teori yang paling stabil itu yang ada di alam ini begitu. Nah, jadi mungkin kalau saya memisahkan antara RMSD dan tadi. Jadi RMSD itu lebih ke pose ya, bukan ke skor ya. Jadi kalau misalnya di MOE misalnya ada 10 konformasi misalnya ya, hasil redocking atau validasi 10 konformasi. Idealnya itu yang paling minus, yang paling bagus RMSD-nya itu idealnya. Biasanya di plan kayak gitu. Nah, tapi kalau di MOE enggak acak gitu ya. Nah, terus yang diambil mana? Yang diambil itu posenya itu identik dengan RMSD tadi. Jadi walaupun skor dongengnya misalnya tidak paling minus, tapi kalau RMSD-nya di bawah 2 angstrom valid berarti itu yang dipakai. Itu untuk standarnya. Kalau uji molekulnya itu diambil yang paling stabil gitu ya. Jadi mungkin besok kalau kita praktek mungkin bisa lebih jelas ya. Kita validasi dulu 1 EKK, kemudian kita dongengkan ke 7 molekul itu. Besok kita akan praktek itu. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Izin Pak, saya yang tadi. Ya, silakan. Pak Hari dulu. Ibu dulu.
Ya, makasih Pak Hari. Iya. Izin Pak Hari yang tadi menyambung yang tadi tentang glikon sama aglikon tadi. Iya. Apakah dua-duanya itu kan senyawa saya itu yang glikon kan ada 5, kemudian yang aglikonnya yang didapat itu kan cuma 2 kan, bukan cuma 2 yang maksudnya yang ini kan 2. Nah, apakah ketujuh senyawanya itu akan didobelkan untuk membuat komparasi atau gimana Pak? Ya, memang idealnya itu semua didongengkan idealnya. Nanti kan terus nanti bisa dianalisis kan, dianalisis maksudnya oh begini. Jadi apa? Yang penting kalau misalnya ada gulanya itu nanti bisa didongengkan, gulanya dilepas nanti dongengnya gitu. Begitu. Jadi energi yang lepas dari gulanya. Iya, nanti jadi waktu dongengkannya itu atau dengan contoh gimana? Contoh yang aglikon tadi ya. Atau Bu Mimi ada contoh misalnya yang mana? Coba bisa share screen? Belum ada Pak. Saya melihat yang tadi punyanya Bu Rina Herwati ya. Oh ya. Yang punya Bu Rina tadi kan ada ya. Saya sempat memperhatikan sekilas tadi. Oh ya. Itu kan ada senyawa Ya. ada senyawa glikon sama aglikonnya kan. Ya. Kemudian tadi Pak Hari sampaikan bahwasanya ketika didongengkan in vitro in vitro In vivo. Ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan di antara Betul. yang mengandung dan tidak mengandung gula. Betul. Gitu kan? Ya. Nah, Jadi itu maksud saya, apakah akan ada kemungkinan juga nanti di senyawa saya juga akan mengalami hal serupa. Tapi kalau saya tidak di in vivo, hanya di in vitro. Iya, kalau di in vitro berarti nanti memang harus didongengkan yang pakai gula karena nanti bisa ada hubungan gitu ya. Kalau di in vitro kan nggak lepas tuh kalau di in vitro ya. Jadi ujinya ini kalau kita mau istilahnya mau membandingkan dengan in vivo ya. Kalau dengan in vitro didongengkan semua, yang pakai gula juga nggak lepas kan lah. Begitu. Jadi kalau ujinya in vitro, ya. Kalau ujinya in vitro, ya. Iya Pak, monggo. Ya, jadi kalau in vitro berarti nggak usah dilepas gulanya karena nanti kita kan akan menjelaskan in vitronya. Kalau in vivo harus dilepas, betul. Jadi kalau in vitro nggak usah dilepas. Makanya kan tadi yang mahasiswa S3 tadi itu waktu uji in vitro kan tidak dilepas. Cuma karena dia bilang mau jadi kandidat obat, kalau obat kan dimakan, bukan di itu ya, bukan di seperti ini kan. Nah, jadi gulanya itu nanti lepas ini ya, pada saat masuk tubuh, ini ya, gulanya ini lepas nanti, begitu. Jadi maksudnya kita kan mau menjelaskan antara in vitro misalnya dengan dongeng. Nah, kalau in vitro dengan dongeng yang mau dijelaskan jangan dilepas karena itu nggak lepas. Tapi kalau menjelaskan hasil in vivo atau uji hewan harus dilepas dongengnya begitu. Begitu? Ya siapa? Mungkin nanti pas sekalian pengujian biar sekalian paham barangkali. Betul. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin tanya Pak. Oh ya, silakan. Pak, ini ada 2. Yang pertama tadi kan untuk mencari proteinnya itu kan pakai online. Iya. Itu apakah ada program lain Pak? Kalau ada saran program lain selain itu? Mungkin ada ya, cuma saya nggak memperdalam. Kalau nggak salah network farmakologi itu ya, network farmakologi ada ya, iya. Kalau obat tunggal, kalau obat tunggal itu menurut saya lebih bagus pakai Pasonen itu ya. Kalau yang lainnya itu network farmakologi ya, jadi begitu. Sebenarnya saya ada yang kedua Pak. Ya boleh. Terus
Oke, yang Terus yang kedua. kedua itu kan tadi hubungannya dengan diskon tadi Pak. Betul. Itu kan diskonnya kalau ada dua, itu Ya. kan ada posisi satu, kalau ada dua kan mungkin ada posisi satu, posisi dua. Betul. Berarti saya mesti nyoba di posisi satu gimana, di posisi dua gimana gitu Pak. Ya, atau bisa jadi yang lepas satu yang pinggir gitu ya. Tapi kalau mau soalnya kalau lepas yang tengah kan berarti lepas dua berarti kan. Jadi kalau ada dua gula, kalau gulanya tiga kan berarti kombinasinya sama banyak Pak. ya kalau gulanya 3 kemungkinan lepas satu kemungkinan ya. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya satu. ya. Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi itu yang kalau yang utuh kayaknya enggak, soalnya termetabolisme. Lepas satu didokengkan, yang lepas dua juga didokengkan begitu. Kemungkinannya. Jadi lebih banyak Pak ya? Ya, lebih banyak. Kombinasinya lebih banyak Pak. Betul. Karena nanti akan untuk menjelaskan uji in vivo ya, supaya nanti kita bisa menjelaskan kalau misalnya kayak tadi ya, hesperitin dengan hesperidin misalnya. Terus kita endokengkannya yang hesperidin kan skornya lebih poten. Ujinya kok tidak. Nah, kita kan nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau kita bisa menjelaskan, oh ternyata gulanya lepas, makanya jadi sama potensinya. Nah, jadi gunanya itu salah satunya dokeng itu untuk menjelaskan mekanisme kerja molekuler begitu. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan kalau masih ada. Satu lagi kalau dalam dokeng kita jangan lalu percaya gitu ya dengan jurnal kodenya gitu, harus kita cek juga ya masuk akal enggak ya, karena saya juga pernah jumpai ini dokeng anti kanker tapi kok kodenya kok kayaknya enggak cocok gitu ya. Jadi kadang-kadang namanya manusia bisa aja salah gitu ya, jadi harus lebih berhati-hati, harus kita cek gitu ya, kita cek kemudian valid enggak, yang paling penting ya. Jurnal misalnya ada jurnal kode PDF-nya valid, itu untuk software mereka, untuk software kita harus valid juga. Kalau nggak valid ya kita pilih kode yang lain gitu, harus valid syarat. Ada lagi? Tidak ya? Ya lagi kuliah. Nanti ada. Ya silakan. Tadi kan sejauh ini Bapak membahas obat yang dia contohnya kayak yang dia langsung target ke metabolik kayak gitu. Iya. Kalau ada case yang dia tuh targetnya langsung apakah simulasi apakah dalam prosesnya juga ada perbedaan atau sama aja? Maksudnya gimana ya? Coba diulang. Maksudnya gimana? Kita punya obat. Misal kita ada obat gitu. Terus? Kemudian kita langsung obatnya target ke proteinnya. Iya. Jadi nggak ke metabolit. Oh iya, ya kalau obatnya nggak, kalau obatnya tadi ya, kalau obatnya tidak mengandung intervensi intersubstitusi, ya memang langsung nggak perlu metabolitnya. Kalau obatnya tidak ada gulanya, ya memang langsung obatnya begitu ya. Atau ada contoh misalnya strukturnya apa, yang didokengkan apa gitu, bisa juga. Bagaimana? Misal contohnya boleh saya tik Pak?
Oh, boleh. Di share juga bisa. Share screen bisa tuh. Boleh. Ya, silakan. Kayaknya bisa. Share screen. Bisa ya, yang tanda. Bisa sih harusnya. Ini Pak. Bisa dilihat. Dan ya, kok belum ya, sebentar. Share. Ya, yang lain bisa nggak? Sudah. Ya, sudah. Tinggal besarin. Pakai beda ya. Itu tuh. Itu yang molekulnya itu ya, yang apa? Ada inti bensin, ada 3 substituen itu ya. Iya Pak. Iya. Berarti kalau itu ya langsung nggak perlu metabolit. Gimana? Share-nya? Udah selesai share-nya atau baru mulai? Maaf Pak, kayaknya ada yang salah. Oh ya, sebentar. Atau mungkin bisa dilanjut nanti aja Pak. Oh ya, jadi kalau sepintas molekul tadi, jadi jangan terlalu takut. Apa gara-gara saya ngomong gitu terus takut, jangan. Jadi itu nggak banyak kok, yaitu tadi kalau dia inti bensin tersubstitusi otomatis di OH akan terjadi hidroksilasi. Itu sudah hukum apa? Hukum metabolisme obat ya. Nah, sehingga untuk apa? Untuk memperlama durasi obat itu kadang-kadang yang OH-nya tadi daripada apa? Jadi OH itu terus dimasukin Cl misalnya. Ya. Supaya apa? Supaya metabolismenya nanti enggak dimasukin OH supaya lebih lama durasi kalau dalam apa? Desain molekul seperti itu ya. Nah, ada lagi? Ya boleh. Silakan. Berarti desain obat yang dia ada kandungan ada Cl atau ada bromide kayak LCL bromide, berarti dia jatuhnya lebih stabil. Apakah bisa dibilang seperti itu Pak? Ya, jadi sebenarnya ada ya di kelas saya. Jadi apa namanya? Tolbutamid contohnya ya, tolbutamid. Tolbutamid itu di inti bensin itu ada CH3-nya ya, CH3-nya. Nah, itu dalam metabolisme obat itu nanti akan teroksidasi ya menjadi CH2OH kemudian menjadi COOH gitu. Begitu dia metabolisme itu dia kan nanti nggak aktif ya. Tetapi kalau tadi CH3 itu kita ganti dengan isoster namanya Cl menjadi klorbutamid, itu dia tahan metabolisme ya, tahan di metabolisme sehingga apa? Klor tadi durasinya menjadi lebih lama gitu. Dalam desain obat seperti itu ya. Jadi contohnya yang itu. Jadi tolbutamid menjadi klorbutamid itu posisinya di para untuk mencegah supaya nggak teroksidasi kalau dalam metabolisme obat seperti itu. Ya, jadi apa? Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, di YouTube saya ada itu tentang isoster ya, Nah, nanti kalau saya share mungkin kalau ingat. Ada lagi pertanyaan? Baik Pak, terima kasih. Oke. Nah, yang lain ada lagi? Insya Allah sudah Pak. Sudah. Nanti berikut jalan. Oke. Kita sekarang share lagi ya, ada PowerPoint lagi. Ada 2 HKSA ya. Ada 2 HKSA, yang satu punya Pak ini Suparjan, yang satunya punyanya Pak Madi Santoso ya. Ini yang punya Pak Parjan ini apa namanya? Datanya tidak sebaik Pak Madi. Tapi untuk pembelajaran tidak masalah. Jadi begini, ini masih asli ini, maksudnya belum kita hilangkan data pencilannya ya. Jadi ceritanya gini,
hubungan kuantitatif struktural turunan kurkumin tersubstitusi C4 sebagai antiinflamasi. Ya, jadi awalnya itu jadi kurkumin itu banyak ya, satu senyawa yang terdapat dalam kurkuma loa. Jadi efeknya itu banyak. Ini yang akan kita ambil manfaatnya begini. Jadi kurkumin, kenapa kok kurkumin efeknya banyak? Ya memang begitu. Sehingga jangan heran kalau satu obat itu sebenarnya lebih dari satu target. Cuma selama ini kita tahunya satu obat itu satu target, sehingga itu yang umum terjadi. Sebenarnya kita sudah dikasih contoh sama yang kuasa itu di sini kurkumin setelah diteliti banyak efek ya, ada koleretika, antibakteri, antihepatotoksik, antiinflamasi dan seterusnya. Nah, Pak Parjan ini ingin meneliti tentang antiinflamasinya. Nah, sebagai antiinflamasi kurkumin itu disubstitusi di C4 ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kurkumin itu ada dua bentuk sebenarnya, tautomer enol dan tautomer keto. Nah, orang lebih sering menulis yang bawah, padahal sebenarnya lebih stabil yang atas begitu. Nah, Pak Parjan ini memasukkan gugus R di sini. Tujuannya apa? Karena beliau orang sintesis, tujuannya untuk mengetahui sebenarnya di sini peranannya apa gitu. Karena beliau orang sintesis, dia enggak melakukan ini HKSA. Ini saya yang punya ide. Jadi hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini. Ternyata kurkumin itu EED50-nya 34 ya. Diuji aktivitasnya. Kemudian yang lainnya kok lebih besar ya. Kalau ED50 lebih besar, lebih bagus atau lebih poten atau kurang poten? Gimana, Mbak Winnie? Farmakologi, kalau ED50 lebih besar, makin poten atau kurang poten? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau ED50 makin besar, makin poten atau enggak? ED50 itu sama saja dengan IC50 bukan ya, Pak? Iya. Bedanya kalau IC50 itu kan inhibitor hambat, kalau ini kan dosis efektif sama identik gitu. Kalau makin besar, makin bagus enggak? Kalau makin besar berarti kan di atas 50 kan baru persentasenya. Harusnya dia enggak terlalu bagus. Betul. Itu yang dia Betul. Jadi kalau ED50 itu makin kecil makin bagus ya. Nah, yang dilakukan Pak Suparjan ini, dia ternyata kok enggak ada yang bagus ya. Kurkumin bahan alam masih asli, kemudian disubstitusi, tidak ada satupun yang lebih bagus kan begitu. Nah, sehingga ini menarik ya, menarik. Apakah dia salah? Enggak salah. Sebagai orang sintesis enggak salah. Tapi sebagai orang yang pendesain tentu tidak baik ya. Masa desain obat kok lebih jelek dari alam kan enggak baik ya. Tapi karena beliau orang sintesis, enggak masalahnya. Sehingga apa? Sehingga saya minta izin untuk saya olah menjadi HKSA. Sebenarnya di mana letaknya kok menjadi lebih besar. Nah, itu ceritanya. Sehingga saya buat HKSA dan ternyata caranya seperti ini ya. Nah, jadi kita hitung data atomik dan molekulernya ya. Nah, ini ya, data atomiknya 13 senyawa kita hitung ya. Muatan, kemudian molekulernya kita hitung, ada ehomo, elumo dan seterusnya. Nah, sehingga kita punya data. Nah, punya data seperti ini ya. Jadi VC1. Jadi besok kita akan praktek tapi bukan molekul kurkumin tapi molekul derivat isatin ya. Jadi ini dihitung semua, nanti dapat database. Nah, kemudian kita analisis dengan HKSA. HKSA. Nah, ternyata ini singkat saja, ternyata persamaan garisnya seperti ini. Nah, di sini kelihatan ya persamaan garisnya. Jadi log super ED50 berarti log, kalau ED50 mau kecil berarti harga di sini harus besar kan? Karena bilangan dibagi kecil menjadi besar. Jadi
kiri sama dengan besar, berarti kanan sama dengan harus besar. Nah, kalau kita lihat di sini ada persamaan garisnya ini. Nah, kita lihat di sini. Dari persamaan garis terbaik dapat diketahui bahwa makin positif muatan C3 tadi ya, persamaan garis tadi, makin positif muatan C3 maka senyawa akan semakin besar log seper ED50. Terprediksi atau makin kecil ED50. Atau senyawa semakin aktif. Dengan demikian, senyawa baru yang diusulkan agar lebih aktif dari senyawa yang sudah dites harus mempunyai gugus penarik elektron. Kenapa? Karena ini positif ya. Makin positif makin bagus, berarti harus ditarik elektronnya. Misal gugus NO2 ya. Nah, sehingga kalau NO2 yang dimasukin penarik elektron, maka hasilnya akan menjadi bagus. Nah, kalau kita masukkan persamaan garis itu menjadi 1,07. Jadi di sini bisa dijelaskan kenapa hasil substitusi dari Pak Parjan tadi kok kurang poten, karena kebalik ya. Harusnya dikasih gugus penarik elektron, beliau ngasih gugus pemberi elektron ya. Nah, seperti itu. Jadi itu gunanya persamaan garis HKSA. Kalau nanti kita HKSS bisa untuk mendesain molekul, menemukan molekul baru yang lebih bagus dari molekul yang di database begitu. Begitu. Ini yang pertama. Sebelum saya lanjut yang punya Pak Marty, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan? Nah, jadi besok kita akan mendocking ya. Jadi validasi dulu target atau EKK. Divalidasi, kemudian kita uji ya. Kita uji. Kalau karena waktunya mungkin tidak mencukupi, kita kita demokan 2 molekul misalnya ya. Jadi 2 molekul nanti yang 5 nanti dikerjakan di luar kelas ya. Jadi nanti skor dockingnya ada 7 molekul ratanya sebagai parameter aktivitas farmakologi. Kemudian pertemuan berikut kita akan menghitung deskriptor atomik dan deskriptor molekuler dari 7 senyawa. Kemudian akan kita buat persamaan garis ya dengan pil kisar ya. Jadi besok kita menggunakan perangkat atau software untuk docking. Pertemuan berikut baru menggunakan Hypercam. Terus menggunakan pil kisar untuk mendesain seperti itu. Ada pertanyaan? Oh ya, di sini perlu saya kemukakan bahwa kenapa kok saya memilih plan? Karena plan ini dua-duanya fleksibel ya. Nah, dua-duanya fleksibel, baik target atau molekulnya itu fleksibel, sehingga tanpa molekuler dinamik sudah cukup untuk bisa untuk mendesain molekul begitu. Banyak jurnal yang sekarang kelihatannya meminta molekuler dinamik ya. Kenapa? Karena kadang-kadang dockingnya itu semi fleksibel ya. Saya nggak tahu yang Mbak W ini pakai pirek itu semi fleksibel atau fleksibel. Saya kurang tahu ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya lagi. Ya, silakan. Pak, kalau plan itu gimana untuk jurnal yang fokus gimana? Bisa apa enggak? Bisa. Kemarin terakhir itu kan ada yang lapor saya dengan plan dengan docking kombinasi malah bisa Q1 gitu ya. Jadi dan jurnal yang pakai plan udah banyak sebenarnya, sudah banyak. Cuma dia memang tidak terkenal autodoc ya. Padahal lebih bagus ya. Jadi nanti bisa dicari di webnya itu ya. Udah banyak sekali jurnal-jurnal yang menggunakan plan sebenarnya. Begitu? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi udah bisa Q1 itu.
Yang lain ada lagi? Kalau tidak saya lanjutkan satu lagi, apa namanya, punya Pak Marti ya, punya Pak Marti Santoso. Nah, jadi ini medicine obat anti kanker yang lebih poten dari seri senyawa yang sudah disintesis. Jadi ini HKSA ya, bukan HKSS, ini HKSA. Karena HKSS itu merupakan modifikasi dari HKSA ya. Dan nanti akan kita lihat bahwa nanti hasilnya secara umum itu akan sama ya. Dengan HKSA ternyata juga gugus penarik elektron yang harus diberi ya. Dengan HKSS ternyata juga ya. Begitu. Jadi ini hubungan kuantitatif dengan isatin sebagai anti kanker kolon WIDR. Ya, jadi tadinya mau dibuat jurnal, terus saya nggak sempat, saya izin saya jadikan buku. Nah, ini ada 7 molekul ya. Ini diuji secara, nah kita bandingkan, ini berarti harus 7 molekul disintesis ya, disintesis, dielusidasi struktur ya. Berarti perlu waktu, perlu biaya ya. Kemudian diuji masing-masing, diuji anti kankernya ya, perlu biaya juga ya, perlu waktu juga ya. Nah, nanti bandingkan dengan HKSS kita ya, yang sangat-sangat murah ya. Itu. Jadi langsung tembak, desainnya langsung sintesis cuma 1 kali. Sintesis desainnya itu kita buktikan. Kalau ini harus mensintesis banyak. Nah, sehingga perlu biaya dan waktu yang banyak. Nah, ini dan sintesisnya juga perlu kompetensi tertentu ya. Kalau orang kimia memang kerjaannya sintesis ya. Kalau orang farmasi kan ada juga yang S3-nya khusus sintesis, ada juga ya. Begitu. Nah, ini strukturnya seperti ini. Jadi dalam HKSA itu kerangkanya harus sama ya. Jadi ini kerangkanya sama, yang berubah adalah substituennya. Di sini yang saya bunderin ini adalah substituennya. Ini masih kosong, artinya H. Ini dikasih BR di sini. Nah, di sini H. Kemudian ada yang BR, ada yang metil di sini. Ada yang Cl, ada yang H. Ada yang Cl, ada yang metil, ada yang F, ada yang H ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ibu bapak punya molekul misalnya, terus punya efek ya. Jadi punya 1 molekul ya, 1 molekul kemudian punya 1 efek. Nah, kemudian saya pengen molekul ini menjadi lebih baik lagi. Itu bisa ndandak ke saya. Yang bagus dimodifikasi jadi apa gugusnya supaya bagus itu. Itu dengan HKSS sangat mudah dan sebentar itu ya, sebentar. Beda kalau dengan HKSA harus ini disintesis semua, ini uang semua, ini beli bahan-bahannya kan. Kalau dengan HKSS kan cuma model laptop ya, laptop sama internet untuk target ya, sama softwarenya kan banyak yang free begitu. Nah, jadi besok kita akan praktek caranya dengan menggambar ini, dengan kerangka yang sama. Nah, kerangkanya seperti ini. Kemarin gambarnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, metodologinya bahan atomik turunan ini ya. Ini yang akan kita jadikan deskriptor. Alatnya ini perangkat lukarnya hiperchem ya, sama pil kisar ya.
Besok kita akan praktek ini ya. Jadi gambar kerangka, kemudian nanti kita optimasi geometri dengan dengan algoritma pola Liber 0,01 ya. Sebenarnya 0,1 tapi kita lebih teliti lagi 0,01. Makin teliti makin bagus, meskipun makin lama. Dan kita akan menggunakan PM3 ya. PM3. Nah, PM3, AM1 dan seterusnya itu ada di manual Hypercam ya. Jadi kalau yang sudah menginstal Hypercam biasanya di pojok kiri bawah ada Windows tuh disorot, nanti terus ada software-software yang yang terinstall, salah satunya Hypercam itu nanti ada manualnya. Ya, jadi di sana banyak. Nah, nanti kita akan mempunyai modal seperti ini ya. Cuma di sini kita nanti bukan log super activity tapi score docking. Nah, kita akan punya segini banyak. Kemudian data deskriptor molekuler ya. Ada EHUMO, ELUMO. Ya. Masih ingat kan ya? Ini pelajaran kimia ya. Ada EHUMO, ELUMO, energi hidrasi, log P, reactivity, volume, molekul, surface area. Nah, nanti ini ya. Di deskriptor molekuler ya, ada EHUMO, ELUMO, log P, energi hidrasi, polarisitivitas, refraksi, molar refraksi, volume, molekul, surface area, energi total, mu, momen dipol, panas pembentukan. Nah, nanti terus kita analisis dengan fil kisar ya. Nah, jadi di sini contohnya deskriptor. Jadi kalau molekul misalnya suatu molekul dideskripsikan hanya dengan muatan satu deskriptor itu muatan. Ternyata muatan di C14 ya. Tapi R-nya cuma 0,7 ya. Jadi ibaratnya apa? Ibaratnya seseorang dideskripsikan dengan hidung ya. Si Bambang itu hidungnya mancung misalnya. Nah itu masih susah ya, karena banyak orang hidung mancung ya. Jadi R-nya nggak sampai mendekat 1, 0,7 cuma ya. Nah kita akan mendeskripsikan molekul itu yang R-nya bisa 0,999 kalau perlu. Kalau perlu 1,0 supaya valid banget gitu. Nah itu yang mencari nanti softwarenya Bilqisar, kita tinggal klik saja gitu. Nah seperti ini. Nah di sini saya kasihkan contoh ini persamaan garis yang F-nya 372, kemudian R-nya 0,999. F-nya 372, 055. Q kuadratnya 0,9, jadi valid ya, valid. Nah persamaan garisnya seperti ini. Tetapi perlu diingat di sini bahwa Hisar atau HKSA atau HKSS ini gunanya sebenarnya kalau menurut saya hanya untuk optimasi. Kenapa? Karena kalau untuk mendesain molekul itu errornya banyak. Kenapa? Nah, di sini kan ada plus minus ya. Beda dengan docking ya. Jadi plus minus. Jadi setiap deskriptor itu ada plus minusnya. Jadi kesalahannya besar ya, besar. Nah, sehingga saya menggunakan Hisar ini atau HKSS itu untuk mengoptimasi senyawa. Jadi kita sudah punya desain dulu yang bagus, terus kita tingkatkan menjadi lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi docking dulu baru HKSA. Nah, seperti ini.
Nah, ini persamaan garisnya bagus ini ya, dari Pak Marji Santoso. Nah, jarang kita lihat jurnal yang persamaan garisnya lurus gini. Titiknya ada di garis ya. Ya, kemarin yang ikut kelas saya HKSA sudah kita review ya. Ada 5 publikasi, itu tidak ada yang sebagus ini. Nah, ini bagus. Nah, sehingga kita dari persamaan garis ini, mahasiswa saya suruh mendesain molekul ya. Kebetulan mahasiswanya ada 12 ya, jadi dipakai untuk ujian. Soalnya dikasih sebelum ujian, boleh dikerjakan di rumah, boleh saling membantu teman, tapi desain molekulnya harus beda ya. Nah, makanya bekerja supaya berbeda, bekerja bersama supaya berbeda, sehingga mereka mempunyai hasil seperti ini ya. Jadi mempunyai hasil. Kalau di sini yang saya contohkan di sini itu SVT-nya 0,000135 mikromolar, kecil banget ya. Nah, saya nggak mau mereka mengerjakan seperti ini. Saya maunya hanya 2 digit di belakang koma ya, karena ini terlalu aktif ya. Jadi dalam desain molekul ini ada asas kepantasan. Jadi ibaratnya kita beli motor kecepatannya 100 km per jam, kemudian dimodifikasi. Pantas enggak kalau modifikasi menjadi 1000 km per jam? Ya mungkin skrupnya rontok ya. Dalam desain molekul juga gitu. Saya menghendaki SVT-nya itu 2 digit di belakang koma, sehingga mereka menghasilkan ini. Mahasiswa pertama menghasilkan 0,04, 9,58. Mahasiswa kedua kemudian 1,16. Nah, jadi 2 digit di belakang koma. Ya, jadi ada asas kepantasan ya dalam mendesain molekul. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan kita diskusi. Silakan. Pak. Ya. Iya, saya mau coba ingin konfirmasi soal yang barusan Bapak bahas soal asas kepantasan. Betul. Apakah itu juga bisa dikatakan dengan batas konsentrasi? Iya. Karena tadi Bapak menjelaskan bahwa terlalu aktif juga kurang bagus. Betul. Jadi halo ya, jadi hubungannya kan nanti dengan kadar ya, dengan jumlah obat ya. Iya, jadi kalau terlalu aktif banget kan misalnya problem di penimbangan atau ya tadi asas kepantasan tadi ya. Jadi yang dipertanyakan apa? Halo? Ya, silakan. Ada problem headset. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Halo, silakan. Halo Pak. Ya, silakan. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Yang ditanyakan apa ya? Berarti yang soal batas konsentrasi atau asas batas konsentrasi itu kita tahunya dari mana ya Pak? Atau kita harus cek dulu, misal kalau diuji in vitro, misal ada 2 tipe sel lain gitu kan Pak. Dua tipe sel ini punya batas konsentrasi seberapa toksik obat itu untuk ngebunuh si sel lainnya itu atau sel kanker contohnya.
Berarti kan setiap contohnya setiap selam berarti dia punya batasnya masing-masing. Gimana caranya kita bisa tahu batas optimalnya? Kalau misal kita gambar grafik, harusnya kan jadinya plateau ya Pak ya? Jadi tadi kan kita berdasarkan data ya, database dari Pak Mardi. Tadi kan database-nya kan paling rendah tadi kan berapa tadi? 34 atau 37 tadi ya. Jadi berdasarkan berdasarkan database maksudnya. Jadi kita landasannya database. Database-nya itu berapa paling aktif. Kemudian nanti didesainnya itu menyesuaikan ke database tadi begitu. Gimana? Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi berdasarkan database kita kan tadi database ya, berdasarkan database Pak Mardi Santoso tadi saya ini lagi ya, saya share lagi ya. Nah ini, jadi Pak Mardi Santoso itu database-nya ini ada 7 molekul yang paling aktif ya. Ini hasil uji lab ini ya. Yang paling aktif itu ternyata 37. Yang paling aktif ya. Jadi ini kerangkanya kan sama, ini 37. Nah tugas kita itu adalah mendesain molekul yang lebih bagus. Tapi lebih bagusnya itu tadi asas kepantasan. Kalau 37 itu akan kita buat yang seperti apa? Itu seperti tadi ya, jadi asas kepantasannya itu rasanya kalau dari 37 mikromolar menjadi 0,000 itu kan apa, ini ya nggak pantas gitu ya, jadi nanti juga jadi problem akhirnya obatnya terlalu apa, nanti belum lagi nanti apa LD50-nya jangan-jangan nanti terlalu kecil sehingga apa dalam dosis kecil sudah bisa membunuh. Nah begitu, obat yang bagus adalah LD50-nya besar ya, begitu. Mudah-mudahan bisa ini ya difahami ya. Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Ya. Betul. Ya. Terus? Ya. Jadi berdasarkan database ya, database yang paling aktif itu, yang paling poten itu yang mana, terus kita ingin menghendaki itu seberapa gitu ya, misalnya itu tadi, ya tergantung kita, maksudnya kan kita, jadi desain molekul itu kan seni ya, jadi ya seni, sehingga tadi 37 misalnya. Kalau misalnya dari 37 menjadi 5 itu sebenarnya sudah bagus juga ya. Menjadi 5, dari 37 menjadi 5, menjadi 1 itu sudah bagus sebenarnya. Cuma saya kan apa, untuk ujian saya menghendaki dua digit di belakang koma ya. Tapi sebenarnya kalau dari 37 menjadi 5 aja udah bagus, atau menjadi 1 ya. Udah bagus sebenarnya, begitu ya. Jadi tergantung kita mau di atas atau di bawah gitu ya. Iya, yang jelas lebih poten dari database, begitu. Lebih potennya itu berapa? Itu tergantung kita. Apa lagi? Berarti gini, tadi kan ada beberapa senyawa turunan dari ya Pak ya, yang dibuat oleh Pak Mardi. Betul. Nah, itu kan artinya ada aturannya ya Pak untuk kita mengganti atau substitusi atomnya. Betul. Berdasarkan persamaan garis. Ada aturannya ya Pak. Dan kita ganti F, BF, iya. kemudian kita ganti ke N. Helium gitu. Maksudnya ada aturannya. Ada. Iya.
mungkin ini ya, mungkin di sini ada enggak ya? Mungkin saya carikan sebentar ya. Jadi karena pintu masuknya kan muatan ya, muatan, sehingga kita itu punya tabel ya, punya tabel. Mungkin yang udah pernah ikut kuliah saya tahu ya, yang belum pernah saya carikan sebentar. Ya, pasalnya kan Jadi, basic kayak bukan yang murni. Oh iya betul. Iya. Oh betul. Betul. Nanti apanya apa, Iya. posisi yang mana, Iya betul. dasarnya gitu ya. Betul ya. Betul sekali ya. Ini apalagi yang nggak kuliah sama saya ya, jadi saya carikan di HKSA di teori ya, teori HKSA itu. Ini ini ada ini ya. Jadi penarik dan pemberi elektron ya. Bukan, ini parameter keliru parameter penarik ke yang ini. Ya, jadi ini memang HKSA ini kalau cocok banget itu untuk kimia ya, untuk kimia dan farmasi. Penarik dan pemberi elektron. Nah ini, kelihatan ya, ada apa? Urutan nukleofilitas, gugus nukleofil ya. Nukleus itu suka ya, suka. Nukleus suka positif. Ya. Nah, makanya tadi kita memasukkan gugus penarik elektron itu ini, ada NO2 gitu. Nah ini kan induksinya negatif, jadi ditarik elektronnya dengan NO2. Ini beberapa gugus ini ya. Oke. Nah begitu ya. Jadi ini jadi apa? Memang basicnya kimia ya, basicnya. Oke. Iya. Jadi ada apa namanya? Ada aturannya ya. Misalnya di sini misalnya bisa dimasukin NO2, bisa CN, bisa COOH, bisa CaO dan seterusnya. Nanti masing-masing ini akan memberi apa? Efek yang beda-beda begitu. Nah, ini ada F, Cl, Br, iod ya. Nah, seperti itu. Betul, diganti dengan gugus-gugusnya itu. Makanya kita coba-coba sendiri ya, Pak. Iya. Coba-cobanya tapi dengan berdasar persamaan garis tadi ya. Ada. Bukan gambling. Tadi persamaan garis tadi kan di C3 positif, berarti C3-nya harus dimasukin gugus penarik elektron tadi ya. Jadi ada kaitannya dengan persamaan garis. Nah, selama betul. Jadi persamaan garis yang tadi yang apa? Itu yang pertama nanti harus kita tentukan sebelum kita melakukan gugus mana yang iya. Betul. Jadi
dari persamaan garis itu kita baru bisa mendesain obat. Nah, selama ini itu di buku-buku itu persamaan garisnya nggak bisa untuk desain. Kenapa? Karena dia nggak ada pintu masuk muatan. Dia pintu masuknya misalnya momen dipol. Bagaimana kita membayangkan momen dipolnya misalnya positif? Oh, kalau momen dipolnya positif berarti saya harus punya struktur ini, kan susah banget kan. Kalau log P-nya bagus berarti saya harus punya log P-nya ini. Jadi nggak jelas gitu. Tapi kalau dengan muatan itu simple dan valid begitu. Nah, makanya di buku-buku kimia medis itu persamaan garisnya berhenti di situ, nggak sampai desain molekul. Begitu ya. Dan kemarin yang ikut kelas saya itu setelah kita mereview jurnal HKSA itu ada yang mengusulkan molekul tapi dia nggak berdasarkan persamaan garis. Dia berarti ilmunya untuk dia sendiri, orang lain nggak boleh tahu kan aneh ya. Persamaan garisnya apa terus mengusulkan molekul memang bagus tapi nggak bisa dijelaskan karena nggak ada benang merahnya, nggak ada hubungan antara persamaan garis dan desain molekul yang diusulkan. Nah, seperti itu. Begitu? Jadi nanti ya Pak ya kita coba. Iya, nanti pas HKSS nanti kita akan lihat persamaan garisnya ini, usulannya ini begitu. Ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, tepat pukul 9 ya. Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Besok kita akan membahas tentang validasi 1 EKK ya, karena itu mewakili parameter anti kanker kolon ya. Itu kita jadikan parameter aktivitas, kemudian kita akan dockingkan ke 7 molekul. Kemudian kita akan mendapatkan parameter aktivitas dengan skor docking. Nah, kemudian hari berikutnya baru kita hitung deskriptor. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau HKSS dan HKSA ini sebenarnya ilmunya itu untuk farmasi dan khususnya farmasi ya, karena bertanggung jawab pada penemuan obat sebenarnya. Kalau kimia dan yang lainnya kan sebenarnya tidak bertanggung jawab ya. Tapi sayangnya negara kita ini farmasinya nggak ada tanggung jawab penemuan obat ya. Satu pun nggak ada penemuan obat coba dengan jumlah protein yang sangat banyak ratusan ya. Kalau nggak salah berapa ya 295 ya. Nggak ada temuan obat dari Indonesia. Di mana salahnya ini? Ya. Jadi tugasnya sebenarnya orang farmasi menemukan obat itu di samping tugas pelayanan ya. Tapi ada tugas yang lain yang tidak dikerjakan oleh farmasi Indonesia menemukan obat. Nah, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita akhiri dulu. Nanti rekamannya saya share di grup. Bagaimana Pak Haryanto dan yang lain, Pak Suprianto? Terima kasih semua. Oke, bisa kita akhirin ya, mewakili peserta. Baik, kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir karena kesibukan. Nanti akan menonton ya. Terima kasih dengan yang sudah hadir dan yang tidak hadir juga terima kasih. Nanti akan menonton video ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa diserap. Saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Hari. Monggo, selamat malam. Kalau di Taiwan selamat apa ini?